Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat untuk pribadi dan kepada hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian untuk selalu memperbaiki ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya sampaikan waktu ini kaitanipun dengan wajibnya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, khususnya hari ini. Semenjak tadi pagi, nikmat sangat banyak sudah Allah limpahkan kepada kita. Jika di pagi hari kita merasa aman, kemudian sehat, dan ada yang kita makan, maka ini rezeki yang seolah tidak ada tandingannya. Aman, sehat, ada yang dimakan. Sempurna, aman, sehat, ada yang dimakan. Bahkan nama khizat lahutun yang dihadap pilihan, seolah rezeki Allah gelontorkan dari semua sisi, dari semua penjuru. Hilang satu saja sudah repot. Kondisi saudara kita di Palestina khususnya tidak aman, pasti tidak sehat, dan tidak ada yang dimakan. Artinya kesyukuran kita ini, jangan lupa lipatkan mereka, disisipkan doa untuk mereka di dalam sela-sela doa kita. Insya Allah doa kita makbul lupa kalau kita melipatkan orang lain atau kaum muslimin. Salawat salam tak lupa kita sampaikan untuk uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah. Tadi judulnya saya sudah sampaikan ke Pak Nur adalah mengambil hak orang lain, antara boleh dan tidak boleh. Mengambil hak orang lain antara yang boleh dan yang tidak boleh. Secara umum namanya hak orang lain tidak mungkin kita rampas, tidak mungkin kita ambil. Tapi dalam kondisi tertentu, jika alasan mengambil hak orang lain itu adalah syar'i, artinya syariat mengizinkan, maka jadi boleh. Maka di sana para ulama memberikan satu kaidah dalam kaidah ushul fiqh, al-jawazus syar'iyyu yunafid dhaman. Sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, sesuatu yang diizinkan oleh syariat, maka tidak ada kewajiban mengganti. Mengambil hak orang lain, merusak milik orang lain, jika itu diizinkan oleh syariat, maka kita tidak wajib mengganti. Tidak ada syariat mengganti. Contoh, orang yang seorang dokter misalkan telah berbekal ilmu yang baik dan sudah diakui, bahkan mungkin spesialis dengan penyakit-penyakit tertentu. Kemudian ada kesalahan, diagnosanya mungkin kurang pas,
dosisnya jadi kurang pas, terus kemudian terjadi sesuatu pada pasien, bahkan maaf nih, bahkan sampai kematian, maka dokter itu tidak ada kewajiban mengganti dia, bahkan tidak dikisos. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan sesuai kapasitas dia sebagai seorang dokter, kecuali kalau memang dia tidak punya ilmu. Maka di sana Nabi menyatakan, man tatayyaba wa la yu'lam minhu tibbun fa huwa dhamin. Barang siapa yang mengobati orang lain yang dia tidak ngerti tentang ilmu itu, tentang ilmu kedokteran, maka dia menanggung akibatnya. Kalau meninggal pasiennya, maka dia harus membayar dia. Jadi membayar dia. Tapi kalau dia sudah lakukan dengan ilmunya dan sudah dipercaya, sudah ada rekomendasinya, maka dia tidak menanggung apa-apa. Maka di sana ada satu kisah, saya lupa namanya. Ada seorang anak dari seorang ahli kedokteran. Dokter ini punya anak, tapi anaknya ini tidak sama keahliannya dengan bapaknya. Tapi ketika itu pasiennya datang banyak sekali, sampai suatu kali bapaknya ini meninggal, dokter ini meninggal. Sehingga anaknya ini melihat begitu banyak di perpus itu ilmu kedokteran, maka dia otodidak, dia baca. Emang pasien teko jauh-jauh dari sana, kemudian tidak ditangani, toh menghasilkan. Dia tidak belajar, tidak punya guru, akhirnya dia baca buku otodidak saja. Oke. Sampai satu dia menemukan ada yang obat yang alternatif, pokoknya itu mujarab. Dibacakan di situ, al-habbatu sauda dawa'un likulli da'in. Habbatus sauda itu obat segala penyakit kecuali dua, pikun dan mati. Dan ini harus ini kan luar biasa. Terus penyakit opo, diagnosanya opo, kayak obat ini. Al-habbatus sauda'u dawa'un likulli da'in. Jinten hitam, habbatus sauda itu obat segala penyakit kecuali mati dan pikun. Pikun itu orang obat. Nah, ternyata dalam makhtutop yang dia baca, tulisan itu enten kesalahan, enten tambahan titik. Sing maune al-habbatu pakai tambah ya jadi al-hayyatu. Al-habbatu jadi al-hayyatu. Karena dia otodidak, gak punya guru, gak ada yang betulin. Al-habbatu dibaca al-hayyatu. Nek al-habbatu itu jinten hitam. Tapi nek al-hayyatu itu ular berbisa. Akhirnya dia harus pokoknya ke hutan cari ular hitam yang berbisa. Diramu tadi obat bisa kalau ini bukan nyokot, bukan pripun nanti, dan banyak pasien yang mati ketika itu. Dan kau nanti dikisahkan ini orang juga mati digigit, dipatok ular hitamnya. Ini mereka badan macam ini. Jadi beda di sini. Seorang dokter yang sudah dengan ilmunya, kapasitas dia memang sudah berhak untuk bisa mengobati. Kalau Allah ada kesalahan, maka dia tidak menanggung apa-apa. Contoh lainnya, ada orang potong tangan itu tidak boleh. Satu jari, satu ruas ini bukan satu jari itu adalah seekor 10 ekor unta. Berarti naik satu jari berarti kita 30 ekor unta. Naik unta naik 30 tekan 45 unta, pin 10. Niku naik unta biasa, naik khumrun nakam unta merah, niku bandrolin 1 miliar. Tapi ada seorang algojo, seorang hakim yang kemudian memvonis, walaupun dia bukan algojonya, bukan eksekutornya, tapi memvonis orang ini mencuri sudah sampai nisab dia potong tangan. Nah, potong tangan itu kan satu yang disyariatkan nih, karena sudah sampai nisab ketika dia mencuri. Maka seorang hakim ketika memutuskan demikian dan seorang eksekutornya dia potong tangan, dia tidak wajib, tidak ada kewajiban membayar dia, tidak ada ganti rugi, karena sudah diizinkan syar'i dan itu sangat beralasan. Walaupun itu adalah hak orang lain. Contoh lain dalam hal bermuamalah, misalkan
misalkan saya pinjam mobil, sudah saya gunakan sewajarnya. Nek minibus, katakanlah sebut merek lah, Avanza, kan umumnya dengan orang ya Pak, kapasitas paling banyak berapa? 10 orang. Niku manus kalau supirnya susukan. Niku mobil genggawa 17 orang. AC tugel. Atau kalau tidak malah buat ngangkut barang, ngangkut beras, ngangkut waktu. Nah ini. Tapi kalau sudah digunakan normal, pinjam mobil ini kapasitas berapa 10 orang, untuk bawa 10 orang tiba-tiba rusak, maka tidak ada mengganti. Kecuali ada perjanjian. Oke, saya tidak mau tahu. Pokoknya yang rusak risiko dengan ganti atau kalau tidak 50-50. Bisa dipahami ya? Tapi nek dia gunakan bukan untuk hal yang sewajarnya, dia muat barang, terus rusak harus mengganti. Kalau sudah dipakai sewajarnya maka tidak ada wajib mengganti kecuali ada perjanjian di awal akad muamalah, sewa, menyewa, pinjam, meminjam tadi. Saya punya pekarangan, saya buat lubang untuk nampung sampah di sini. Ada hewan orang lain atau orang lain itu lewat buah maling, buah nopo, kejeglong sikil itu. Kalau ganti mana? Kenapa? Karena sudah saya normal neng pekarangan ini. Paling-paling kejeglong pak kalau naik saya seperti itu lah kok. Udah tak turun-turun. Kecuali saya membuat itu di tempat biasa orang lewat. Walaupun itu pekarangan saya sendiri, biasa orang wirawiri sini pergi berangkat, pergi sekolah, pulang sekolah, orang main-main, tiba-tiba tengah-tengahnya kayak gue lupa karena ini hak saya tetap salah, maka harus menanggung beban, menanggung diat atau tebusan. Nah, Bapak Ibu yang berkata semua, itulah di antara contoh-contoh kita mengambil hak orang lain, merusak milik orang lain, ya, itu tidak ada domin, tidak menanggung apa-apa, bahkan diat ataupun mengganti barang milik orang lain tidak. Kenapa? Karena itu sudah beralasan syar'i. Di sana misalkan enten 5 hewan fawasik. Jadi ngeten, orang yang makhluk Allah yang paling banyak mengambil manfaat dari hewan itu manusia. Yang dagingnya yang dipet, tulangnya yang bisa dikerajinan, kulitnya yang bisa, mulutnya bisa gitu. Itu paling banyak mengambil keuntungan dari hewan itu adalah manusia. Di dalam bermuamalah pun diatur, di sana ada hewan yang tidak boleh dibunuh, ada hewan yang boleh dibunuh, bahkan disyaratkan untuk dibunuh. Maka kalau ada hewan milik orang lain, tapi hewan itu di antara hewan yang disyariatkan untuk dibunuh, maka ketika kita bunuh kita tidak ada mengganti. Negosiasi, kita negaranya bukan negara syariat Islam Nahdiyah. Kok kan misalkan ular berkeliaran, siapa ucul pakai ini? Jadi di Indonesia kan ada hak milik, ada payung hukumnya gitu, tahu Pak, yang rusak milik orang lain itu dendanya beda. 4, sekian juta atau mungkin penjara sekian tahun. Ada nggih? Nah, sekarang misalkan boleh bunuh ular, kotak-kotak ular dibuatin ular pada ini nanti masalah. Ada 5 hewan fawasik. Misalkan di sana ada akrab kalajengking, ular, anjing gila, terus burung gagak sama tikus. Itu binatang fawasik. Binatang yang menyebabkan atau nggawe kerusakan. Binatang fasik ini kaya dene tikus Pak. Nek lubangnya di sini, sing rusak bukan yang di sini. Permukaannya halus, tapi bawahnya sana sudah rusak. Itu ibarat orang fasik. Di zaman Nabi enten wong fasik, enten wong munafik, enten wong sae, enten wong Yahudi. Semua diperlakukan dengan hak yang beda oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, binatang fawasik tadi suruh bunuh. Kita lihat anjing gila suruh bunuh, kalajengking suruh bunuh. Ada lagi burung gagak suruh bunuh. Burung yang tidak boleh dibunuh itu adalah burung surok. Burung surok itu burung persis malah konten. Tidak boleh. Burung kutub tidak boleh. Kelelawar tidak
suaranya kodok, sing kaya kodok nanti kata sih. Kalau anak cerita tuh ngomong suaranya kelelawar, khofas kelelawar itu tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena kelelawar itu satu-satunya jenis binatang sing biyen nggih pas Baitul Maqdis mau dihancurkan niku kelelawar donga kalih Gusti Allah, ya Allah kuasakan kepada kami laut yang luas yang dalam. Berikan kemampuan kepada kami untuk menenggelamkan orang-orang yang mau menghancurkan Baitul Maqdis di dasar laut itu. Nih. Makanya tidak boleh di lebah semut, tidak boleh di lebah semut nek ganggu kita boleh dibunuh betul. Paham ya? Semut masuk rumah, ya diusir dulu, Pak, langsung dikebuki, langsung disapu. Nek dia terlalu banyak boleh dibunuh. Ya orang Muslim boleh dibunuh. Contohnya berikut, ngerampok lawan. Kan kalau rampok datang kan nggak harus kita nanya sama Muslim orang tak lawan, nek orang Muslim tak lawan, kan tidak lawan. Jangan-jangan dia Muslim, jadi tidak perlu kita menginterogasi dulu, nggak perlu. Akhirnya apa? Ketika terbunuh maka masuk surga karena dia membela hadiah tadi akan mau dirampok. Tapi ketika terbunuh perampoknya maka dia masuk neraka. Perampoknya tadi. Makanya semut hewan-hewan tadi kalau mengganggu diupayakan jangan dibunuh dulu tapi diusir dengan baik-baik. Ning ojo usir pakai api yang panas-panas yang setrum-setrum itu bukan apa. Karena yang punya sifat bisa menghukum dengan api cuma Allah yang berhak, itu cuma Allah, kita tidak boleh. Gak Allah angkat, gak bensin sulam tidak. Nah, maksud saya di sini adalah di antara hewan tadi itu boleh dibunuh. Misalkan ada tikus jebulannya iman-iman orang, toko kita bunuh tidak apa-apa. Contoh di sini misalkan ular saja. Ular itu kan suruh dulu pernah saya sampaikan kalau tidak salah di dalam Pak Agus nih. Tentang ular itu suruh bunuh dan itu berbahaya. Nah, orang wani mata ini ulang. Ini pun Nabi mengatakan itu bukan umatku. Uqtulul hayya taqulah. Ketika kalian melihat ular berbisa bahkan itu bunuh semua. Faman khafa ta'rahunna, kalau ada orang yang takut membunuh ular karena ada dendam dari ular tadi, maka apa falai samping ini itu bukan umatku, bukan dan bagian dari umatku. Maksudnya apa? Orang Jawa tadi umatnya siapa, itu suka umatnya Nabi itu badan. Tapi dia itu bukan cara yang aku contohkan. Paling tidak itu menyelisihi perintah saya, menyelisihi jalan, menyelisihi contoh saya. Nek ada ular kok tidak gitu. Niku yo nyali. Kena tak bunuh kok lawan apa orang-orang keluarganya dendam. Itu kalau ada rasa takut seperti itu berarti apa? Itu bukan, itu sesungguhnya menyelisihi perintah Nabi SAW dan tidak baik. Makanya ular yang tersing di luar rumah, tersing di dalam rumah. Yang secara umum yang boleh, yang diperintahkan bunuh itu yang di luar rumah. Sepakat ulama. Buat tinggal rumah, tinggal sawah, tinggal di mawon. Kalau dia di luar bangunan, maka bunuh. Nilainya ibadah. Niki di antara cara kita bermuamalah dengan makhluk Allah yang namanya hewan. Maka kalau ada ular dimanapun kita lihat, walaupun itu adalah milik orang lain, peliharaan orang lain, kita bunuh, kita tidak nanggung dosa dan kita tidak nanggung harus mengganti. Tapi nek ing Indonesia betul itu merusak hak milik saya dengan hukum. Hukum sing digawe manusia kan nggih, lah itu resiko. Ora terus usaha ora kok. Teko babi buta ya malah resiko Pak. Engko di penjara, didenda men ketok sampean mateni kula ngontokoni. Gitu kan. Nah, kalau sedikit kita lebih merinci tentang, karena saya sudah menyinggung masalah ular, itu nek di luar rumah suruh semua. Tapi nek di dalam rumah itu hati-hati. Dulu sudah saya sampaikan, karena ular yang masuk di dalam rumah kemungkinan
besar itu adalah jelmaan jin. Kemungkinan besar adalah jelmaan jin, apalagi itu kalau jin muslim, jin mukmin. Maka bahkan terjadi yang paling menonjol itu ada 4 perbedaan ulama tentang hukum membunuh ular di dalam rumah. Sekecil apapun, bahkan sebesar apapun itu juga terkena hukum. Jadi ada 4 perbedaan pendapat. Yang pertama, kalau ada ular masuk rumah, langsung dibunuh. Yang perlu kita ketahui dulu bahwa ular masuk rumah itu kemungkinan besar adalah jelmaan jin. Jadi nggak sembarangan. Kenapa pendapat pertama alasannya mengatakan boleh langsung dibunuh saja, nggak usah diusir, nggak usah diapa-apain, langsung dibunuh. Kenapa? Karena Nabi pernah membuat janji dengan kalangan jin. Rasulullah SAW pernah membuat janji dengan kalangan jin. Apa? Untuk mereka tidak masuk di rumahnya orang yang beriman. Jin itu dijanji, Pak. Ojo mlebu ke rumah umatku yang mana mereka beriman. Kalaupun harus masuk rumah umatku, maka jangan menampakkan wujud. Jin tidak akan bisa kelihatan wujudnya kecuali dia menjelma sesuatu di antaranya ular. Maka kalau mereka kalangan jin masuk rumah orang yang beriman, berarti sudah melanggar sumpah, melanggar janji. Maka bunuh. Ini pendapat yang pertama. Oke, terima kasih saya mulai. Panas. Pendapat yang kedua, tidak dibunuh kecuali diusir dulu. Diusir sampai 3 kali. Ada ular masuk rumah atau tiba-tiba sudah di dalam rumah, maka jangan dibunuh dulu kecuali diusir. Nek mudeng berarti dia jin mukmin. Nek ndak mudeng, ndak paham berarti dia jin kafir atau ular itu. Diusir 3 kali. Kata para ulama, bilangan 3 kali itu bilangan yang banyak. Ya udah Pak, rumah yang dibuka, ojo di kapang-kapang diadang-adang, kasih jalan, diusir. Orang di dalam siji, loro, telu, tapi nopo diusir sampai dia paham. Artinya bilangan 3 itu bilangan yang sampai ular itu paham. Kalau justru dia tidak mau pergi atau makan melawan, suruh bunuh, dia jin kafir. Karena kalau jin muslim diusir itu akan paham. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, tidak diboleh dibunuh kecuali telah diusir 3 kali, khusus di sekitaran kota Madinah. Khusus di sekitaran kota Madinah, konon alasannya ketika itu nampak banyak jin yang masuk Islam, banyak jin yang beriman. Pendapat yang keempat, tidak boleh dibunuh. Pokoknya ada ular masuk rumah, ular di dalam rumah, ular di dalam bangunan, tidak boleh dibunuh kecuali ular yang mempunyai 2 ciri fisik. 1, aktar ataupun ular ekornya pendek, buntung. 2, ada 2 garis di punggungnya hitam. Ini kata Nabi, ini kalau masuk rumah ada ular buntung, ekornya pendek dan ular bergaris di punggungnya hitam 2. Ini kalau masuk rumah bisa membutakan mata. Bahkan di rumah itu ada ibu yang hamil akan gugur kandungannya. Akan menggugurkan kandungan. Efek dari ular masuk rumah 2. Jadi ada pernah teman cerita, orang Muslim di perumahan ada ular kecil sebenarnya mungkin sak jengking kan. Cuman karena istrinya lagi ngandung sekitar 6 bulan, istri itu, wanita itu tidak berani bunuh, suaminya pun tidak berani. Nyuruh teman saya depan rumah namanya Pak Joko, suruh bunuh. Atau kalau dibunuh pintes langsung mati bulan cilik. Besok harinya, atau kalau tidak salah di malam sore harinya langsung bayi dalam kandungan meninggal.
Apakah saya tidak memastikan itu pasti karena itu, tapi memang Nabi maha benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa ketika ular itu masuk rumah maka akan yudhorul basar, akan merusak pandangan mata kita, akan membutakan mata kita, atau akan menggugurkan kandungan atau janin. Makanya suruh. Jadi pendapat yang keempat ini apa? Tidak boleh dibunuh ular yang masuk ruangan, masuk rumah kecuali punya dua ciri tadi. Ya, makanya kesimpulan itu lebih Pak dengan pendapat empat tadi. Jadi pendapat ini enten sing roji, enten sing maju, enten sing kuat, enten sing boten kuat. Nah kita harus punya sikap hukum. Sikap hukum itu penting Pak. Ini ketika kita mengambil sikap hukum harus ada konsekuensi hukum. Contoh Pak, saya mungkin pernah menyampaikan juga tentang kotoran hewan yang halal dimakan. Pertanyaan Pak, najis apa badan? Kotoran kambing, ayam, sapi, kerbau, kuda, unta, najis betul? Alasannya pun kandang kambing. Nabi pernah menganjurkan orang berobat minum kencing unta. Nek sing pendapat itu tetap najis Pak. Niki dibawa kepada pemahaman yang lain. Jangan digambarkan, jangan dibayangkan kandang kambing di masa Nabi seperti kandang kita sekarang. Mungkin kandangnya luas, kandangnya yang pinggir-pinggir, soalnya di tengah. Selalu dicari-cari udurnya. Onta, kencing onta kasih obat ketika diminum, ketika tidak ditemukan obat yang lain. Ini pedoman pendapat bagi yang mengatakan kotoran hewan apapun yang halal atau yang haram itu tetap dihukumi najis. Menurut Lajnah Fatwa Majelis Ulama Saudi Arabia niku boten najis. Saat ini kita punya sikap hukum Bu, Pak, arah milih sing najis apa boten najis? Karena nanti ada konsekuensinya. Nek najis berarti ra entuk dol tinuku kotoran itu. Jual beli tidak boleh. Otomatis. Sementara di kampung itu masih sangat berlaku. Wong nek tetanduran kan kemudian itu lagi kotoran itu. Kalau kita mau berpendapat yang tidak najis maka masih boleh memperjualbelikan kotoran itu. Kalau pernah kasih di kampung ini bapak-bapak dimatur, nah milih sing ora najis ndak ora oleh tuku telepon. Jadi sikap hukum. Jadi kita tidak menyalahkan najis orang najis, tidak usah perdebatkan masalah, masing-masing ada dasarnya. Bahkan masing-masing bisa dikatakan kuat. Cuma konsekuensi hukum niki sampai menganggap najis niki isi adol. Lah treto isi tuku pasaran nandur laku misalkan. Nih, nah dari empat tadi kemudian ada kesimpulan. Ular yang masuk rumah niku kita usir dulu. Nek tidak mau pergi bunuh. Niki ular secara umum. Tapi ketika ular masuk rumah dengan dua ciri fisik tadi nopo, ekor pendek, bundel, kalih enten garis hitam di atas. Pulau nopo orang garisnya lurus kan? Saya ngerti songo nopo-nopo. Itu pasti ular berbisa. Dan itu bahaya kalau masuk rumah. Mungkin pas kata ini nyembur mata buta. Upasi niku mengenai kandungan seorang ibu bisa dinukilkan dari Imam Masyuki kata ini Pak. Dipastikan jin itu tidak akan berubah wujud dengan ciri ular dua tadi. Bundel kalian ada garis di atas punggungnya ini hitam. Kenapa? Resiko. Wong Islam wis ngerti hukumnya. Nek kowe ular berbisa kena, langsung suruh bunuh masalahnya. Nah yang lainnya suruh musir dulu. Nah, itu sangat resiko. Tidak mungkin kata Imam Asy'uti, tidak mungkin ular akan berubah wujud dengan dua jenis ekor, dua ekor ular. Makanya suruh. Jadi intinya yang kedua. Nek enten ular di dalam rumah bisa dipastikan itu adalah hasil kerja. Harus lebih hati-hati. Nek tidak hati-hati itu bisa berbahaya.
fatal akibatnya. Contoh dalam riwayat Abu Dawud kalau saya tidak dilupakan, niku panjang sekali kisahnya. Enten seorang bertamu ke rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ada seorang sahabat lain bertamu ke rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Sampai di rumah Abu Sa'id itu mereka berdua duduk. Setelah duduk niku jari tamu ngaten iki teng isor niku ada sesuatu yang gerak-gerak. Di bawah kursi, jur dikit ngoten, wah kula. Kata Abu Sa'id di rumah, terus nek kula kamu apa? Oh tak bunuh jangan. Jur dijak keluar Pak. Ulare dibiarkan dijak keluar sampai depan rumah, ditunjuk rumah depannya niki. Ini rumah keponakan saya. Rumah anak paman saya. Dulu orang ini keponakan saya sekarang sudah meninggal. Dulu ikut perang Ahzab. Ketika perang Ahzab itu nganten baru dipanggil Nabi untuk berjihad perang Ahzab, berangkat. Di masa-masa perang kayak Rasulullah niku izin kalian Nabi, saya tak pulang, saya mau datang ke istri saya, mau ada nanya Nabi izinkan, silahkan kamu pulang, tapi kamu harus bawa senjata, jangan-jangan nanti di jalan ada musuh. Baru dia pulang sendiri bawa senjata panah di antaranya. Sampai depan rumah ada seorang wanita di depan rumah, di mati-matinya tadi jebolannya garwane istri barunya ini tadi nganten. Karena rasa cemburunya itu muncul, ambil anak panah terus diarahkan panah ke istrinya tadi. Itu saking cemburunya seorang laki-laki nganten hanya garwane wis ning jaba omah. Padahal sudah berhijab. Laki-lakinya saking cemburunya wis tak bunuh mawon, gak mikir apa-apa. Jadi Pak iki sing orang-orang karo dhewe itu duwe rasa cemburu. Bojoku wis tuwa jenenge tuwa. Tuwa niku ya ora sing seneng. Repot niku Pak. Nggih. Wis tuwa. Terus kalau enggak anak putri, kita punya anak perempuan hati-hati. Kalau ketika ada kesalahan kita tidak rasa cemburu, tidak mau membetulkan, meluruskan, hati-hati. Laki-laki itu dayus. Dayus niku pripun? Orang yang tidak akan mendapatkan baunya surga. Mergo orang kata kita garwa anak perempuannya. Kata istri, saya merasa kesusu sampai udah ada anak mana? Ini sangat-sangat jiwa-jiwa perang ini. Wong Guntur mau mendatangi istri, malah pada mau ada apa di dalam rumah? Kata suaminya, memang ada apa? Lihat sendiri. Pas lihat di rumah, itu sebenarnya ada pulau yang tidak dikenal. Artinya tidak paham dengan ciri-ciri ular, terus langsung dipanah jeret, bawa keluar masih di anak panah tadi Pak, masih bloket-bloket. Berarti kan nggak begitu besar. Sampai ke depan rumah, terus sampai ini Pak matanya kita dikit ceret, kalau selfie itu matanya ini dia berulang HP. Barniku sampai keluar, karena masih setengah hidup, ular itu melilit laki-laki tadi simbol. Kata istrinya, saya tidak ngerti sih mati dulu siapa, suami saya atau ular itu, meninggal semua. Ular yang meninggal, mati, orangnya karena dia tokoh, orang sak kampung itu kemudian besoknya datang ke rumah Rasulullah dan memohon kepada Nabi untuk Nabi berdoa kepada Allah supaya menghidupkan lagi orang yang mati lilit ular tadi. Nabi tidak bilang tidak mungkin tidak, tapi justru kalianlah yang harus memohonkan ampun untuk laki-laki tadi. Kenapa? Karena di kota Madinah ini sekarang ini banyak jin yang masuk Islam. Banyak jin yang beriman, paham saya? Nah, dipastikan itu. Sahabat nggak bilang itu jin muslim, nggak dibilang gitu. Tapi itu adalah keterangan Nabi SAW, itu adalah bisa dipastikan. Ular yang masuk rumah karena banyak jin yang beriman beriman ketika itu diantaranya mereka akan masuk rumah dengan menjelma ular. Itu bisa dipastikan bagian dari golongan jin yang beriman tadi, tapi berubah wujud menjelma menjadi seekor ular. Itu kan fatal. Maka hati-hati jika ada ular yang masuk rumah, maka diusir dulu. Jangan langsung dibunuh, kecuali dengan dua ciri tadi. Ekor pendek, gundel lah, corong biar itu soalnya ada pulau rendah. Ngadep, belanggu, kalau
ciri-ciri ular yang baik. Nah, itu tadi sedikit dengan kaitannya dengan judul tadi, mengambil hak orang lain antara dibolehkan dan tidak dibolehkan. Sampun. Enten pertanyaan betul? Ngaji merasa suci. Bosan. Pulau ini pun nikah dinten apa? Senin. Padahal saya kira korban itu sudah 20 menit. Kon meneh, tamu wis kon bocor. Mbok malih Pak. Oh, no korban nikah kok kon meneh. Biasanya korban nikah ada bosen Pak. Mereka saya itu. Ya korban Jumat ya kan. Tinggal kaca sampai ada atau sekolah korban orang 10 menit. Anak bosen itu akan bosen ini korban sudah orang Jumat ya Pak. Kita sidik mawon. Mungkin ada yang belum jelas silakan. Yang menjelma jin yang menjelma menjadi hewan apakah cuma ular atau bisa menjelma hewan yang lain? Ular, anjing hitam. Itu anjing hitam yang lewat depan orang sholat itu kalau anjing hitam maka dia akan dipastikan jin. Tapi bisa saja. Apapun bisa. Wong jelma wong kan saged kok. Jelma manusia biasa bisa. Makanya ketika jari ini orang meninggal manusia bisa kembali, itu tidak. Roh niku tinggal alam barzah. Barzah niku apa? Tempat tembok yang tidak bisa ditembus. Roh itu nggak bisa tembus, jadi nggak ada. Mungkin nanti suatu saat saya akan mengkaji tentang masalah ngimpi ketemu orang mati mungkin. Ada itu. Di antaranya di situ ada bakat bahwa arwah itu tidak akan kembali. Karena kalau orang sudah meninggal itu arwahnya itu ketika ketemu sama orang yang masih hidup di dalam mimpi, Allah akan memegang. Ditahan itu arwah orang sudah meninggal, cingning arwah yang simpulan yang masih hidup ini dijolkemen kembali ke jasadnya lagi. Roh orang yang meninggal itu akan kembali ke jasad, tapi Allah tahan. Saya lupa di surah Allah. Ada itu di dalam ayat ini ada. Bisa berubah apapun itu, hewan apapun saja, manusia soleh tidak bagus. Jadi misalkan sekarang ada orang meninggal tragis, misalkan gantung atau dan sebagainya, tiba-tiba dalam rumah pun tak ditolong. Ketika yang sudah diimani kayak gitu, jinnya senang, tak berubah wong kaya men ngetol wong senang Pak nama dari wong. Itu jin bisa saja jin kori. Cara ngomongnya bisa niru kita, wong setiap kita lahir itu ada jin lahir. Yang itu akan mendampingi manusia. Ini misalkan tengok ruangan ini wong 30 berarti plus 30 kalau jin yang melekat sana. Cuma nggak ngerti jin yang sama kita ini muslim, mukmin, fasik, munafik orang ngerti. Tapi jin yang mendampingi korinnya Nabi SAW itu muslim dan tidak pernah membisikkan kalimat-kalimat jahat. Makanya saat ini yang jin kok kemudian hafal Quran. Di rukyah malah beneran tuh. Karena memang orang itu hafal Quran. Dia terkena sihir mahabbah, dipelet. Di rukyah katanya ini sampai ke sawah mau coba surat ini ayatnya orang malah. Kemudian kita merasakan ini bahwa jadi belajarkan tembak. Hafal 15 juz, niku disenangi sama istrinya Ustaz besar. Disenangi sama orang adanya namanya jin mahabbah itu susah sekali di rukyah. Di rukyah ngundang mau sapa-sapa Ustaz Kiai Sokono malah bacaannya dibenerke. Masuk kok bisa? Karena akhwatnya niki, ustadzahnya niki, istri niki memang hafal Quran. Jadi dia kok jadi cara ngomong kita ngomong elek yo bisa saja dia itu. Jadi bisa berubah apapun itu. Hewan jenis manusia. Boleh dibunuh juga. Namanya? Misalnya menjelma menjadi kucing atau apa boleh dibunuh. Kalau yang ada dalam hadis itu ular atau anjing hitam, yang suruh bunuh itu ular. Tapi harus lebih hati, nggak semua ular. Yogyakarta ular sembarangan dibunuh, nggak boleh. Tapi kalau dibacakan ayat terus dia membangkang terbunuh, itu beda. Membunuh sama terbunuh kan beda. Tidak boleh, kita tidak punya hak untuk melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sama gitu. Sedikit.
misalkan dibacakan ayat-ayat tertentu, dibacakan lafaz sama dengan lafaz di lafaz adzan. Orang Jawa adzan betul. Dilakukan lafaz adzan syahadatnya Muhammad Rasulullah Allahu Akbar misalkan dia akan paham. Misalkan dengan bahasa betul paham dia. Nah, Jawa yang ngomongnya Jawa. Percaya pada bapak saya itu ya di Wangi. Ada orang yang ngirim ke Nabi. Jadi orang senang, orang direspon ngirim paket ya. Itu jin jenengane Rojali, sekolah aja. Raisa bahasa Jawa. Sak keluarga itu terus ada beberapa yang mati karena membangkang tidak mau keluar. Menjelang maghrib jenengane Rojali itu rojo jebulan. Di Gunung Kong, orang Medeni Pak. Katanya apa? Sudah syahadat, suruh sholat di sini. Saya nggak mau sholat. Saya sekejap aja saya bisa langsung sampai lokasi. Saya akan sholat di sana karena Aceh lebih jauh, jadi selisihnya bisa setengah jam dari Jawa. Akhirnya kalau sampai sana dia bilang ini, gimana orang ini biar saya bunuh aja. Si ngopon itu mau tak pakai kata ini jebakan sebenarnya. Ya tawakuf ojo bener, kini ojo bangga. Tawakuf mawon biasa. Yang misalkan bunuh sisa katanya ya pegawai kalau sekiranya itu ditawarkan karena dia sudah masuk Islam. Ya kita secara lahiriah mawon, entah dia betul atau ngapusi kita tidak ngerti, dan itu nggak bisa bersama. Ya kalau sama dengan kita bisa ngomong ngagus, lingkungan orang ngaji dia bisa ngaji loh. Itu ya sama dengan kita mentor buat dan ketinggalan. Karena namanya jangan makhluk halus dimen orang cekal dan orang kita namanya jenengannya makhluk halus. Jinnun itu sesuatu yang tidak nampak. Maka niten jero niki enten para jenengane janin mergane guru kita. Ning saiki ketok di USG. Dadi ketok lanang apa wadon iku cocok iki sing belasan. Jarene gak ora ketok ngoten iki wah kadangan sikile. Kadang-kadang itu kok ke baju cewek sing lahir cowok dan lain sebagainya. Nggih. Makanya orang jadi negara jinnun sesuatu yang tidak nampak. Wow. Sama ada lagi Bu? Saya akan ulang betul. Satu lagi, kalau hubungannya dengan tadi jin itu, ya ini mitos atau apa? Katanya tidak bisa melewati laut, itu betul atau enggak? Saya belum pernah membuktikan keilmuan itu karena ngeten ceritanya. Wong biyen iku nek ngirim sesuatu niku nek lewat laut bisa jatuh. Wong bisa melewati laut apa ora jin iki apa iso. Pemane jin Fred iku cerdas. Numpak kapal bisa. Ora pesawat. Lagi cara ini cara kita itu jadi dahulu Pak aslinya. Aslinya bisa dia bangun tempat ibadah di atas, di depan, ada lingkungan, kita tidak ngerti aja. Mereka selalu dekat, selalu berbisikkan di luar, normal, nggak ada kita. Ini kok cara ketinggal, Pak. Katakan maka jin itu kalau mau masuk ruangan kita, jangan sampai mau nampak wujudnya katakan. Kalau toh mau masuk rumah kita, jangan menampakkan wujud. Jin itu tidak akan nampak kecuali dia menjelma. Maka ketika dia iseng mau masuk rumah orang, dia menjelma di antaranya ular. Mekatan lan sematan kita sangat kita doakan kira melampaui pun tanah kebenaran masalah pimpinan dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dari saya astagfirullah dan Bapak Ibu dan sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan tawakal majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum